Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saintis. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA untuk kelas 8 ya. Coba perhatikan. Wah, di sini ada kegiatan anak-anak yang sedang berlari, berjalan ya sambil ya lambaikan tangan. Kira-kira tentang apa ya? Coba ayo. Nah, tahukah kalian kita punya sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh? Sistem gerak manusia itu terdiri atas tulang dan otot. Apakah tulang dan otot itu kemudian bagaimana kerja tulang dan otot menggerakkan tubuh kita serta bagaimana jika ada tulang yang rusak, terganggukah sistem gerak yang kita miliki? Nih, untuk jawabannya kita akan belajar hari ini terkait yaitu materi sistem gerak pada manusia untuk kelas 8 ya. Baik, ayo. Nih, tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa adanya bantuan otot. Coba perhatikan di sini adalah sistem pada rangka manusia. Wow, ada tulang betis, ya tulang tengkorak dan lainnya. Kalian bisa baca ya. Fungsinya apa saja tulang? Yaitu memberikan bentuk pada tubuh ya dan menopang tubuh kita, melindungi organ dalam, kemudian tempat menempelnya otot, dan pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah ya. Nah, berdasarkan jenisnya ada dua jenis, tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Kita akan bahas pertama mengenai tulang rawan ya. Ini ya merupakan bentuk tulang rawan yang terbanyak yaitu pada yang pertama adalah hyalin ya. Nah, bentuknya matriknya homogen, halus dan transparan. Itu di tepat di cuping telinga ya antara tulang rusuk dan dada. Kemudian ada yang elastis, sifatnya lentur ya. Nah, cirinya matriknya tidak bercabang nih, bisa dilihat ya. Pada epiglotis bagian luar telinga. Kemudian yang ketiga adalah tulang rawan jenis fibrosa ya, bersifat kurang lentur ini. Bagiannya itu terletak pada ruas tulang belakang. Kemudian tulang keras. Tadi yang selanjutnya tulang keras. Kebalikannya tulang rawan ya, yaitu rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia. Sel tulang keras disebut dengan apa? Osteosis ya. Itu membentuk konsentris berlapis-lapis. Bagian luar tulang keras dilapis oleh periosteum, yaitu tempat melekatnya otot. Ya, matriks tulang itu tersusun apa? Ada kolagen, kemudian mineral kan sering ya, ada kalsium, ion Mg ya atau magnesium dan fosfat ya. Matriks tulang keras itu membentuk lingkaran konsentrasi yang disebut lamela ya. Lingkaran sel dan matrik mengelilingi adalah saluran Havers ya. Nah, ini adalah tulang keras ya. Di dalam Havers ada pembuluh darah ya. Nih. Salurannya melalui kanalikuli yaitu saluran oksigen makanan dan untuk membuang limbah. Kemudian ada setelah itu ya membentuklah sistem Havers. Ya, ada sumsum kuning ya berfungsi penimbun lemak. Kemudian susu merah tempat pembuatan sel darah merah. Pembentukan darah dan perusakan tulang keras diatur oleh adanya kalsium, fosfat, vitamin D, hormon kalsitonin dan hormon pasteroid. Pasteroid banyak sekali ya. Kemudian ada ini berdasarkan sifat dan matriknya tulang keras dibedakan menjadi ada tulang kompak dan tulang spons. Ini bagian ya contohnya ya adalah tulang kompak dan spons. Kalau spons itu tulang pipih ya, tulang pendek. Kalau yang kompak contohnya lapisan luar tulang pipa. Ya, kita akan bahas tulang pipa. Tulang pipa ya. Ini berbentuk tabung, umumnya berongga, dibagi menjadi 3 diafise yaitu bagian tengah, kemudian epifise kedua ujung ya, terdiri atas tulang spons. Nah, contohnya di sini tulang pipa adalah paha, betis, kering, hasta dan pengumpil. Nah, kemudian yang kedua adalah tulang pipih ya. Nah, tulang keras. Yang kedua adalah jenisnya tulang pipih ini. Contohnya adalah tulang rusuk dan tulang belikat dan tengkorak. Kalau yang tulang pendek itu bentuknya silindris, contohnya di pergelangan kaki dan tangan. Ini adalah contoh dari tulang pipi dan pendek. Kemudian yang keempat adalah tulang keras tak beraturan. Ya, jelas ya. Contohnya pada wajah dan tulang belakang.
Pembentukan tulang, jelas namanya disebut dengan tulang rawan menjadi tulang keras, namanya osifikasi ya. Itu dimulai setelah terbentuk tulang rawan. Di dalam tulang rawan terdapat rongga terisi osteoblas, yaitu kemudian membentuk osteosit konsentris. Nah, ini ya. Osteosit ini mengsekresikan protein yang akan menjadi masik tulang keras. Kemudian matriks terisi kalsium fosfat sehingga masik tulang ya menjadi keras, jelas ya. Fungsi rangka ya. Jelas tadi sama ya, memberi bentuk tempat melekatnya otot, hampir sama dengan tulang ya, tempat menyimpan mineral dan menyimpan energi. Ada jenis dua rangka ya, aksial yaitu sumbu tubuh dan ada apendikular yaitu anggota tubuh. Kalau yang aksial adalah pertama tengkorak ya, terdiri atas tempurung ya, tempurung kepala, tulang wajah dan telinga. Ini bagian-bagiannya bisa kalian lihat ya. Kemudian yang aksial, yang kedua adalah tulang belakang atau vertebrat. Sering kan hewan vertebrata dan avertebrati. Vertebrata memiliki tulang. Manusia juga termasuk punya tulang belakang ya. Ini bagian-bagiannya. Jelas fungsinya menyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi. Ini bagiannya banyak sekali, ada ruas ya, tulang leher, punggung, pinggang, tulang ekor, tulang kelangkang. Ini jumlahnya ya. Wah, kita harus bersyukur ya. Kemudian aksial yang ketiga adalah tulang dada dan rusuk ya, bersama-sama menjadi pelindung organ di dada dan paru-paru, jelas organ dalam ya. Nah, ini bagian-bagiannya tulang dada dan tulang rusuk ini ya. Tulang rusuk ada yang palsu dan sejati ternyata ya. Ini kalian bisa lihat ya. Kemudian apendikular atas ya. Apendikular ada dua ya, atas dan bawah. Jelas atas berarti terkait dengan tangan ya. Ya, bahu dan bagian tangan ini ya. Kalau yang selangka dan belikat itu hasta dan pengumpil juga ada di sini tuh bagian lengan. Ini sering keluar banget ya kalau tulang hasta dan pengumpil itu yang mana. Nah, ini bagian-bagian dari apendikular atas. Kebalikannya kalau apendikular bawah itu terkait dengan kaki ya. Ada gelang panggul dan tulang kaki. Ini bagian-bagiannya ya. Betis ya, ada tulang kering dan betis ini juga sering. Nah, itu bagian-bagiannya. Kemudian ada lagi hubungan antar tulang. Nah, hubungan antar tulang disebut dengan artikulasi. Ya, hubungan pergerakan disebut dengan persendian ya antar tulang itu. Ya, pembentukan sendi dimulai dari perbesaran kartilago, kedua ujungnya dibungkus oleh jaringan ikat disebut dengan apa? Ya, kartilago artikulasi. Kemudian kedua ujung kartilago ini membentuk sel-sel tulang ke arah dalam atau tulang artikulasi. Kedua ujung tulang dan kartilago artikulasi dibungkus membran sinovial yaitu menghasilkan minyak sinovial yaitu atau pelumasi dari tulang. Ternyata punya oli juga ya. Kemudian hubungan antar tulang ada yang namanya sendi. Sendi apa saja? Sendi mati atau sinartrosis ya. Ya, dihubungkan oleh serabut jaringan ikat. Contohnya hubungan antar tulang tengkorak ya. Kemudian sendi kaku atau amfiartrosis yaitu merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago yang memungkinkan gerakan secara terbatas. Contohnya sendi antar tulang belakang ya, antar ruas tulang belakang dan sendi antar ruas betis dan tulang kering. Kemudian diartrosis berarti ya sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat, yaitu contohnya tulang dapat bergerak bebas, terdiri ya mangkok sendi, cairan sendi, pembungkus sendi atau ligamen ya. Nah, itu. Kemudian gerak ya. Sendi-sendi gerak. Ada sendi apa? Putar, sendi engsel, sendi pelana dan sendi peluru. Nah, ini engsel ya. Nah, biasanya di mana? Lutut, siku ya. Berarti hanya dapat digerakkan oleh satu arah. Kemudian peluru ya memungkinkan terjadi gerak segala arah. Kemana aja? Wah, ini ya, kemana-mana bisa ya. Contohnya antar gelang bahu. Kalian bisa lihat ya. Ya, coba. Itu kemudian putar. Yang bisa mutar di mana? Ya, gerakan memutar itu ya jelas di bagian kepala ya. Ke kiri ke kanan bisa. Kemudian pelana itu mana? Nah, ini ya. Contohnya sendi tulang ibu jari antar tulang telapak tangan dan ruas jaringan ya.
berbentuk seperti pelana dan berporos. Kemudian otot ya, merupakan gerak aktif karena dapat berkontraksi. Ini ada otot bisep dan ya yang sedang berelaksasi dan kontraksi ya. Ini kontraksi berarti mendek dari ukuran semula ya. Kemudian kalau ekstensibilitas berarti kemampuan memanjang dari ukuran semula. Kalau elastis berarti kemampuan kembali ke ukuran semula. Kemudian ada namanya otot ya. Berdasarkan bentuknya otot lurik jelas ini ya. Nih. Bentuknya silindris, banyak inti di tepi ya. Otot lurik ini ya merupakan otot rangka ya. Nih, otot rangka. Ada tendon empal ya. Origo yaitu tendon yang melekat pada tulang. Insersio tendon yang melekat pada tulang yang dapat bergerak ya. Nih. Ya, itu yang rangka. Kemudian otot polos. Ya, nih. Nih, organ-organ dalam ya, seperti pencernaan, organ ekskresi, pembuluh darah. Nah, ini ciri-cirinya ya. Berbentuk gelondong dan kedua ujung beruncing berinti satu. Ya, satu lagi adalah otot jantung, berarti letaknya di jantung ya. Nah, ini ada sifat antagonis ya, ada fleksi dan ekstensi, berarti contohnya adalah membengkokkan dan meluruskan sendi, siku dan mulut. Abduksi dan aduksi beda ya, sendi lengan atas dan paha, menjauh dan mendekat badan. Pronasi, suprinasi, melungkup dan menengadah, contoh kalian bisa di tangan ya. Depresi dan inflasi ke bawah dan ke atas misalnya. Nah, itu ini sering banget keluar ya, ini depresi dan lainnya. Sinergis ya, contohnya pronator teres dan pronator kuadras yang menimbulkan gerakan tangan melungkup dan menengadah. Ini gangguannya skoliosis, lordosis. Skoliosis berarti ke kanan ke kiri. Nah, ini contohnya. Ke kanan kiri kan. Lordosis berarti membengkok ke depan. Kalau kifosis berarti belakang. Kali ini sikap yang betul. Nah, ini contoh dari penyakit ya. Matrik tulang normal dan yang osteoporosis. Kropos kan. Kemudian ini ada rakitis. Kemudian artritis ini. Ini adalah jenis-jenis patah tulang ya. Jangan sampai kita semua sehat ya. Ini juga tadi ya, artritis contohnya tadi sudah kalian lihat. Ini jenis penyakitnya ya. Kemudian otot ya, ada kram, tetanus. Bahaya sekali ya tetanus. Nah, ini upayanya gimana? Ya, kalian harus meningkatkan kandungan kalsium ya. Misalnya dari makanan, kedelai, susu, kacang almond dan lainnya. Berjemur di sinar pagi matahari ya. Apalagi sekarang lagi musim corona COVID-19 ya. Harus sering dapat vitamin D ya, berjemur. Memperhatikan asupan vitamin D. Telur, bisa minyak ikan ya. Kemudian memperhatikan aktivitas fisik, olahraga ya. Menghindari kebiasaan sikap duduk yang salah biar tidak tadi ada skoliosis dan lainnya. Baik, ini kesimpulannya ya terkait dengan materi hari ini terkait dengan sistem gerak pada manusia ya. Ada yang aktif berupa otot dan yang gerak aktif berupa rangka atau tulang. Terima kasih. Demikian pembelajaran ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.